Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo ibu-ibu semua, selamat pagi. Pagi. Ibu gimana nih kabarnya hari ini? Aduh, ibu gimana kabarnya hari ini, Bu? Oh gitu. Kalau ibu gimana ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Duit aman ya Bu, duit aman, alhamdulillah. Ibu, jadi kita dari mahasiswa Stikes Rumah Sakit Husada akan memberikan penyuluhan tentang mencegah darah tinggi dengan minuman sehat. Berhubungan juga ya Bu sama ibu siapa tadi ini? Ibu Dewi. Kalau ini ibu siapa? Bu Cinta. Bu Cinta. Kalau ini ibu siapa? Bu Nunung. Bu Nunung. Oke, Bu Nunung, Bu Cinta dan Bu Dewi. Tadi kan Bu Dewi mengeluh katanya tekanan darahnya tinggi. Berhubungan juga nih sama apa yang kita mau bahas. Sebelum kita masuk ke pembahasan, langkah baiknya kita perkenalkan dulu karena tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Natasha Salsabila. Kemudian juga nanti ada teman saya yang akan memberikan penyuluhannya. Namanya Desti Dwi Astuti yang sangat cantik. Kemudian juga ada Kak Nur Aina Maswain yang suka dipanggil Nana. Saya hai Kak Desti dan Kak Nana. Ya, nanti Kak Desti ini datang ke sini ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan. Ibu-ibu udah pada siap belum mendengar pembahasannya? Excited gak Bu? Penasaran banget gak? Wow, oke, kita panggilkan saja teman saya ya untuk membahas pembahasan ini. Halo Kak Desti, ayo Kak Desti, kita masuk. Nah, saya hai dulu ke Kak Desti, hai. Oke, saya akan berikan ya mic-nya dan Kak Desti akan menjelaskan tentang materi ini. Dimohon untuk memahami materinya ya. Oke, selamat pagi ibu-ibu. Pagi. Terima kasih ya ibu-ibu sudah hadir di perbincangan kita kali ini. Kali ini kita akan membahas hal yang sangat dekat nih di kehidupan kita. Nah, jangan tegang ya ibu-ibu, kita ngobrol-ngobrol, boleh tanya-tanya juga. Yuk kita mulai ya. Nah, di sini tuh temanya hipertensi, mencegah darah tinggi dengan minuman sehat ibu-ibu. Lanjut. Oke, bahas yuk apa itu hipertensi dan cara pengobatan dengan non farmakologi. Nah, ibu-ibu ada yang tahu gak hipertensi itu apa? Tahu. Apa ya? Ibu sebutkan namanya ya Bu ya. Halo, nama saya Ibu Cinta. Hipertensi itu darah tinggi ya Kak ya? Iya betul, darah tinggi yang biasanya ibu-ibu bilang tuh hipertensi itu darah tinggi. Nah, tekanannya itu lebih dari 140/90 ibu-ibu. Nah, tanda-tanda kita kena hipertensi itu biasanya itu kita pusing, sesak nafas, mudah lelah, mata berkunang-kunang, dan telinga berdengung. Ibu-ibu udah pernah ngerasain kayak gini gak? Saya sih ngerasain pusing terus. Pusing terus ya? Saya ini Bu, tekanan darahnya tinggi terus dari kemarin dan ngalamin kayak pusing juga, sesak juga Bu. Tapi ibu sering minum obat gak? Sering. Nah, kita sekarang kasih di sini nanti ada Bu caranya selain kita minum obat. Nah, kita lanjut dulu ya Ibu. Nah, penyebab hipertensi itu biasanya karena stres kronis nih ibu-ibu, yang stres, yang sering banyak pikiran tuh. Bisa tuh Bu mempengaruhi tekanan darah. Nah, kurangnya aktivitas fisik, misalkan ibu kerjanya di rumah cuma tidur terus, gak ngapa-ngapain. Terus konsumsi kafein berlebihan. Kafein itu kayak misalkan ibu minum kopi atau ibu ngerokok, itu juga bisa tuh Bu bikin kita kan kita nggak ngantuk kan, jadi kerjanya melek terus, jadi kecapean karena kurang tidur, itu bisa juga Bu. Nah, lanjut usia, misalkan ibu-ibu nih yang umurnya udah lanjut 50-an ke atas, itu lebih gampang Bu. Terus faktor genetik, misalkan nih ibu-ibu yang sekarang lagi hipertensi
nggak menutup kemungkinan anak ibu nanti bisa kena hipertensi juga. Nah, penata laksanaan itu cara pengobatan ibu ada yang farmakologis dan non farmakologis. Farmakologisnya itu adalah mengkonsumsi obat anti hipertensi seperti ACE inhibitor, ARB, diuretik, beta blocker dan kalsium channel blocker. Nih biasanya tuh merek dagangnya itu ini Bu, amlodipin. Nah, amlodipin tuh Bu yang biasanya kita konsumsi, yang gampang lah dicarinya di apotek itu suka ada. Nah, kalau terapi non farmakologisnya itu dia tuh nggak minum obat Bu, tapi kita harus, namanya hipertensi itu kan kita harus tetap minum obat ya Ibu biar darahnya itu terkontrol. Nah, ini tuh cara lainnya, misalkan dia rendah garam, kurangi makanan-makanan asin kayak ikan asin, goreng-gorengan itu kurangin Bu. Kolesterol yang lemak jenuh, kurang-kurangin Bu makan daging yang berlemak. Kalau makan daging itu carilah yang dikit lemaknya ya Bu. Terus ada mengonsumsi serat dan makanan tinggi kalium. Nah, mengonsumsi serat itu berarti kita banyak-banyakin makan buah-buahan, sayur-sayuran hijau gitu ya Bu, menurunkan berat badan jika obesitas. Terus tidak merokok dan menghindari alkohol dan melakukan aktivitas secara rutin. Ini olahraga tipis-tipis aja Bu, misalkan tiap pagi Ibu jalan, atau enggak misalkan di daerah Ibu ada senam pagi itu Ibu ikutin tuh Bu. Nah, nih sekarang itu ada caranya itu Ibu udah pernah dengar belum Bu kalau hipertensi itu bisa turun karena minum daun seledri? Belum ya. Nah, di sini tuh ada Bu. Nah, nanti ini tuh akan dijelasin sama salah satu teman saya yang satunya lagi Bu. Namanya itu Nur Aina. Oke, kita kasih ke Nur Aina ya Bu ya untuk mempersingkat waktu. Baik semuanya, ibu-ibu ini masih pada semangat belum? Semangat. Masih semangat ya Bu? Oke. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Kak Desti tadi. Nah, tadi kan Kak Desti sudah menjelaskan ya tentang hipertensi. Nah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang cara pengobatannya dan farmakologisnya. Nah, ibu-ibu sebelumnya udah tahu belum biasa itu kayak daun seledri? Kalau daun seledrinya mah tahu. Oke, benar ya Bu ya. Biasa tuh daun seledri itu sejenis tanaman sayuran. Nah, tetapi daun seledri ini dapat memiliki kandungan zat Bu. Nah, zatnya itu seperti ketigen, flavonoid, dan senyawa fitokimia lainnya. Nah, ternyata zat ini juga memiliki manfaat Bu, berperan penting dalam membantu